Pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program Tanpa Narasi. Kali ini kita akan melihat bagaimana upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional bekerja sama dengan beberapa pihak dan fokus dalam aspek-aspek penting untuk mewujudkan hal tersebut. Di wilayah Kabupaten Mempawah, beberapa komoditi pangan terus dikelola dan dikembangkan seperti padi, singkong, dan lainnya. Saat ini kita berada di salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Sungai Pinyu, Desa Sungai Purun Kecil. Di sini kita akan melihat upaya masyarakat bersama aparat TNI untuk mewujudkan ketahanan pangan dari Kalimantan Barat, khususnya di Mempawah. Desa Sungai Purun Kecil salah satu desa yang lahan pertaniannya paling terbesar di Kabupaten Mempawah, ada kurang lebih 640 hektar lahan tani, sehingga dan juga penduduknya 60% berpendapatan melalui sektor pertanian. Sehingga harapan kami, kalau pertanian kami bisa sukses, berarti kami bisa membantu, bisa memperkuat pendapatan masyarakat sebanyak 60% di Desa Sungai Purun Kecil. Pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam konsistensi pengelolaan lahannya juga didukung oleh beberapa faktor lainnya seperti infrastruktur jalan. Karena ini sangat penting untuk para petani sebagai akses peningkatan dan produksi hasil pertanian termasuk komoditi pangan. Oleh karena itu, melalui program yang telah dilaksanakan, sektor pangan terus menjadi atensi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional ke depannya. Untuk ketahanan pangan, kami dari pemerintahan Desa Sungai Purun Kecil mengalokasikan 20% dari anggaran dana desa untuk ketahanan pangan, yang mana nantinya dalam 20% itu untuk menjawab semua keperluan oleh petani, seperti pengadaan herbisida maupun peralatan tani, sehingga nanti bisa memberi kemudahan untuk petani. Terkait dengan ketahanan pangan, ya, ini merupakan salah satu tugas kami ya, di TNI Angkatan Darat ini, ya, bagaimana kita bisa mewujudkan swasembada pangan ya, dengan kita melaksanakan pendampingan di Dinas Pertanian, ya, karena potensi desa di sini cukup bagus buat pertanian, khususnya padi. Harapan kami dengan adanya pembangunan jalan sehingga memberi motivasi kepada para petani yang ada di sini, ya, sehingga kegiatan pertanian khususnya padi ini dapat terdukung. Adanya program TMD Menunggang Membangun Desa, kami dari pemerintah desa menyambut baik, karena adanya program ini membantu masyarakat Desa Sungai Purun Kecil, khususnya yang menyasar beberapa titik kegiatan khususnya di bidang peningkatan jalan, yang mana jalan tersebut yang dibangun menghubungkan dua desa dan dibangun juga desa di daerah yang paling marginal di desa kami. Dan jalan tersebut juga dibangun nantinya juga memberi kemudahan buat masyarakat dalam menuju keluar, serta memberi kemudahan juga buat anak-anak menempuh pendidikan. Selanjutnya, adanya pembangunan program peningkatan jalan dari TMD juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sungai Purun Kecil, yang mana posisi jalan tersebut menuju di area pertanian di Desa Sungai Purun Kecil. Dempot pertanian ini cukup luas di Sungai Purun Kecil,
merupakan wujud nyata ketahanan pangan semakin kuat, di mana di area ini nantinya akan dilengkapi berbagai komoditi pertanian. Selain itu, pertanian di sini akan terintegrasi dengan komponen yang saling berinteraksi dan mendukung. Sistem ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam, meningkatkan efisiensi produksi, dan menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Melalui TMMD ke-124 ini juga saya berinisiatif untuk membuat demlot, ya, demlot pertanian, di mana di situ ada suatu lahan kita olah, ya, kita jadikan percontohan bagi masyarakat di seputar sini. Alhamdulillah itu seluas sekitar 5 hektar. Menindaklanjuti perintah Bapak Panglima TNI, ya, kemudian melalui Bapak Kasat dan dilanjutkan kemarin Bapak Pangdam maupun Bapak Danrem, kami sebagai Komandan Kodim 1201 Mempawah, kami berusaha, ya, mewujudkan harapan pimpinan, ya, dengan melaksanakan pengolahan lahan seluas 5 hektar. Adanya pembangunan pertanian terintegrasi yang diinisiasi oleh Dandim 1201 Mempawah itu bisa menjadi contoh buat ke depan petani di Desa Sungai Purun Kecil, yang mana kami melihat ini sangat baik, yang mana pertanian itu tidak hanya ditanam padi saja, juga ada tumpang sarinya berupa tanaman perkebunan seperti pisang maupun pemeliharaan ikan, sehingga nantinya petani tidak hanya bisa mendapatkan hasil dari padi saja, tapi juga bisa mendapatkan hasil dari pisang serta ikan. Dan kami juga meyakini dengan adanya pembangunan demplot yang dibikin oleh Dandim 1201 ke depan bisa menjadi contoh buat masyarakat, sehingga pelan-pelan petani Desa Sungai Purun Kecil yang awalnya mindsetnya petani produksi konsumsi ke depan bisa menjadi petani produksi. Dengan adanya kegiatan dari TNI ini, ya khususnya kami kepada petani Desa Sungai Purun Kecil, ini kami berharap untuk pasca panen nanti, yaitu mengenai hasil panen. Nah, itu terkadang untuk pemasarannya sangat sulit sekali. Dan untuk sekarang ini dihargai kalau udah musim panen itu sangat di bawah dari harga standar. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya harga padi sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan oleh petani ini. Pemirsa, seperti yang dapat kita lihat tadi, beberapa babinsa sedang melakukan penyiraman terhadap tanaman, baik itu pisang maupun padi. Karena menurut informasi di sini sudah 3 minggu tidak turun hujan. Tetapi ada hal menarik, setelah kedatangan kita di sini ternyata hujan pun turun dan membawa berkah bagi tanaman-tanaman yang ada di sini. Dan sebagai informasi juga bagi pemirsa bahwa lahan ini dikelola dan dibantu oleh alat-alat berat, yaitu Examini dan juga beberapa alat berat lainnya. Kawasan ini juga dilengkapi dengan drainase dan kedepannya juga akan dibangun peternakan dan perikanan untuk menunjang pupuk kompos bagi kesuburan tanaman yang ada di sini.
Di situ akan kami wujudkan mulai dari pertanian, kemudian ada perkebunan pisang. Kenapa pisang? Karena di wilayah Dusun Nikmat ini ya merupakan salah satu penghasil pisang nipah kuning juga, ya, sehingga di situ kami buat. Ya. Kemudian kami juga akan membuat peternakan. Ya, peternakan di sini akan kami kembangkan nantinya adalah jenis sapi. Ada 1 hektar juga yang kami siapkan nanti buat bebek. Ya, kami akan membuat bebek maupun ayam petelur. Ya, ayam petelur maupun bebek petelur. Itu yang akan kami berikan contoh kepada masyarakat. Ya. Terkait perikanan, jadi tadi ada beberapa aspek, ya, pertanian, perikanan, ya, peternakan, dan itu tadi perkebunan. Terkait dengan perikanan, ya, dengan pengolahan lahan tadi, lahan irigasi, di situ kami ciptakan. Selain itu nanti untuk mengairi daripada tanaman, kita gunakan juga untuk perikanan. Jenis ikan yang akan kami gunakan di sini adalah nila. Selain komoditi padi, diversifikasi pangan juga adalah salah satu alternatif dalam memanfaatkan lahan tidur serta bersinergi dengan lintas sektor dari stakeholder yang ada. Seperti halnya di wilayah Mempawah ini, Kodim 1201 membuat demplot tanaman singkong seluas 1 hektar. Selama kurang lebih 6 bulan, singkong ini dipanen dan menghasilkan umbi yang dapat diolah menjadi bahan pangan atau berbagai jenis panganan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Kemudian dalam rangka mendukung ketahanan pangan juga, kami berusaha memberikan contoh kepada masyarakat. Di sini terutama di daerah Tohok, di sana ada lahan yang kami lihat nganggur, ya. Di situ kita berikan contoh ke masyarakat. Ya. Kemarin kita kerjasama dengan Dinas Pertanian, di situ kita olah seluas 4 hektar. Ya. 1 hektar saat ini tertanam singkong, alhamdulillah hasilnya cukup bagus, dan di situ dinilai kepala desa dapat berpengaruh kepada masyarakat sekitar sehingga mereka mulai berupaya memanfaatkan pekarangan-pekarangan, ya, lahan-lahan tidur, ya, di situ mulai ditanam. Itu merupakan salah satu upaya kami, ya. Kami tidak hanya mengajak, kami tidak hanya menyuruh atau mendampingi, tapi kami berusaha memberi contoh, ya. Harapannya bisa berhasil sehingga swasembada pangan yang diharapkan bisa berjalan. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di kebun ubi, di mana kebun ubi ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mencabut salah satu ubi yang ada di sini. Kita lihat apakah saya bisa untuk mencabut ini. Oke. Pemirsa, ternyata saya bisa mencabut ubi ini, dan kebun ubi ini adalah ide dari Bapak Kodim sendiri. Saya akan mengambil ubi ini. Dalam satu batang ini ternyata memiliki beberapa buah ubi, pemirsa. Oke, sekarang saya sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 ubi.
Ya, untuk mulai penggarapan sampai penanaman, kita mengelola ubi ini lebih kurang 6-7 bulan sampai akhirnya panen. Ini panen belum seberapa. Sebenarnya untuk masa ke depan buahnya bisa lebih besar lagi. Tapi kendala kita hanya satu, kendala kita hanya untuk pemasaran saja. Kita kesusahan untuk mencari pembeli skala besar. Ya, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih apa yang sudah dilakukan oleh TNI dalam program ketahanan pangan di Desa Toho Ilir. Kami sungguh bersyukur, dan dulunya ini adalah lahan tidur yang tidak dipergunakan, tetapi sudah dipergunakan untuk lahan ketahanan pangan, khususnya ubi kayu, dan kami merasa bahwa apa yang dilakukan oleh TNI ini sangat bermanfaat untuk Desa Toho Ilir dan mungkin juga untuk seluruh masyarakat Ramai, gitu Pak. Oh, semua. Kita menemukan calon pembeli, tetapi dia meminta sampel untuk 1 atau 2 karung, tetapi dengan harga lebih kurang Rp3.000 per kilonya. Jadi kita berupaya ngambil 1 karung untuk sampelnya dulu, kita serahkan untuk uji coba mereka. Nah pemirsa, kebun ubi ini memiliki luas kurang lebih 1 hektar dan nanti akan ditambah lagi. Dan ubi-ubi ini kemungkinan sekitar 1 minggu lagi akan lebih besar. Dan lanjut kita akan melihat para babinsa menarik ubi supaya kita mendapatkan ubi lebih banyak. Seperti yang dapat kita lihat, besar peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur atau pekarangan yang bisa dijadikan lahan pertanian, baik itu untuk konsumsi pribadi maupun untuk produk usaha. Karena seperti yang dapat kita tahu bahwa di Kalimantan Barat ini terdapat banyak lahan tidur dan juga pekarangan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Saya mewakili warga masyarakat Desa Toho Ilir menyambut baik tentang program ketahanan pangan yang saat ini boleh disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Nah, jadi kami menyambut baik ini dengan memberikan suatu himbauan, bahkan tanggapan, bahkan kami bersama-sama warga masyarakat Desa Toho Ilir ingin agar apa yang diprogramkan oleh Bapak Presiden, kami menyambut baik dan akan membantu dengan kami melaksanakan berkebun. Jadi selain perkebunan yang kami buat ubi, ada padi, kemudian ada tanaman palawija lainnya, itu yang akan kami programkan secara khusus di Desa Toho Ilir. Baik pemirsa, di sini saya sudah berada tepat di depan ubi karena menurut informasi bahwa jika ubinya memiliki batang yang besar dan juga daun yang besar, besar pula
buah ubinya. Saya sebenarnya ingin mencoba mencabut, tapi tidak akan mungkin karena ini sangat kokoh sekali dan pasti memiliki banyak ubi besar di dalamnya. Menanggapi hal ini aja desa. Ya, kami berharap melalui apa yang dibuat oleh TNI ini menjadi contoh bagi masyarakat Desa Tohilir agar Desa Tohilir ke depannya boleh melakukan hal yang sama. Mungkin tidak hanya sekedar ubi kayu, tetapi mungkin bisa beralih kepada komoditi-komoditi lain seperti jagung atau mungkin hortikultura yang lain. Sehingga melalui hal ini harapan kami ke depan seluruh masyarakat Desa Tohilir memiliki kebun masing-masing untuk memperkuat ketahanan pangan di Desa Tohilir. Demikian pemirsa, sebagian dari program ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Mempawah kami sajikan. Semoga melalui upaya ini terjaminnya ketersediaan pangan dapat terwujud, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan seperti pertumbuhan populasi, perubahan iklim, bencana alam, atau gangguan ekonomi. Terima kasih atas atensinya, sampai jumpa. Kami berharap nanti ketika program itu terwujud, ketika kami melakukan apa yang sudah dilakukan di desa kami secara khusus, kami berharap bahan-bahan atau bahan pangan yang saat ini lumayan tinggi, kami berharap itu agar boleh diturunkan oleh Bapak Presiden.